Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran Muatan Bahasa Indonesia kelas 5, tema 7. Kali ini kita akan membahas tentang surat undangan yang berisi tentang jenis-jenis surat undangan dan bagian-bagian surat undangan. Oke, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Apa yang dimaksud dengan surat undangan? Ya, surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau undangan perorangan atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Dalam membuat surat undangan, perlu diperhatikan sifat acara yang berkaitan dengan undangan tersebut. Berdasarkan sifatnya, surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undangan resmi, surat undangan resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi atau surat undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, undangan tidak resmi atau surat undangan tidak resmi. Baiklah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Surat undangan resmi menggunakan ragam bahasa baku, yaitu ragam bahasa yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, undangan setengah resmi, yaitu suatu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingannya, meskipun acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Contoh undangan pernikahan dan undangan acara keagamaan. Yang ketiga, undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perseorangan atau perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contoh undangan untuk acara ulang tahun anak-anak. Berikut ini contoh surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Nih, surat undangan resmi ini surat yang dibuat oleh sebuah sekolah, yaitu Sekolah Dasar Anak Bangsa, yang diperuntukkan untuk orang tua wali murid. Kemudian yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Ini adalah surat undangan pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Cirinya, surat undangan resmi dan setengah resmi menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sedangkan surat tidak resmi biasanya menggunakan bahasa tidak baku. Bisa menggunakan bahasa percakapan seperti ini, "Hai teman-teman," gitu kan, menunjukkan bahwa datang ya di pesta ulang tahunku. Ini menunjukkan tidak menggunakan bahasa baku. Berikutnya, bagian-bagian surat undangan resmi. Ya, surat undangan resmi punya bagian-bagian tertentu yang harus ada dalam surat undangan tersebut. Yang pertama adalah kop atau kepala surat. Kop atau kepala surat ini terdiri dari, ini yang bagian ini, terdiri dari nama lembaga dan alamat lembaga tersebut. Jadi nama lembaga yang mengeluarkan surat atau yang membuat surat dan alamatnya.
Kemudian tanggal dan surat biasanya mencantumkan nama kota lembaga tersebut berada, kemudian hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ada juga versi yang tidak menggunakan nama kota, hanya tanggal, bulan, dan tahun. Itu sama saja. Karena mengapa tidak menggunakan nama kota? Karena di dalam kop surat sudah ada alamat lembaga tersebut berada. Kemudian berikutnya nomor surat. Nomor surat ini biasanya berisi nomor surat, kemudian ada singkatan lembaga, kemudian ada bulan pembuatan surat dan tahun pembuatan surat. Tapi ini tergantung dari si pembuat surat. Tapi pada umumnya dalam nomor surat mencantumkan nomor urut surat, singkatan lembaga, kemudian bulan pembuatan surat, dan tahun pembuatan surat. Tapi itu tergantung dari si pembuat surat. Kemudian lampiran. Lampiran ini berisi jika surat yang ditulis ini dilampiri atau disertai dengan berkas-berkas lain, maka perlu ditulisi lampiran. Berapa berkas seperti ini, 1 berkas ataupun 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, dan lain sebagainya. Ini jika surat undangannya disertai dengan berkas lain. Seperti kalau dalam surat undangan biasanya memuat susunan acara dan lain sebagainya, itu dilampirkan dalam berkas yang lain yang disertakan dalam surat undangan. Kemudian perihal ini berisi isi dari surat undangan ini untuk apa. Jadi di sini kalau tertera perihal undangan kerja bakti, berarti isinya untuk undangan untuk melaksanakan kerja bakti. Kemudian alamat yang dituju, alamat tujuan. Alamat tujuan berisi biasanya nama orang ataupun pihak-pihak yang diundang, dan alamat. Alamat biasanya hanya mencantumkan nama kotanya saja. Jadi nama orang atau pihak yang diundang, kemudian nama kota tempat orang yang diundang tinggal. Kemudian salam pembuka di sini ada dengan hormat, bisa juga menggunakan salam pembuka keagamaan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagian berikutnya adalah isi surat yang berisi antara lain, karena ini surat undangan, maka hari, tanggal, waktu, tempat, dan bahkan acara itu wajib ada. Jadi komponen yang harus ada dalam isi surat undangan adalah hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara. Berikutnya salam penutup. Di sini salam penutup tertulis hormat kami. Jika menggunakan yang atas menggunakan dengan hormat, salam pembukanya dengan hormat, maka salam penutupnya hormat kami. Jika salam pembukanya menggunakan salam keagamaan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka salam penutupnya juga menggunakan hal sama, yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagian ketiga adalah bagian pengirim. Bagian pengirim ini adalah yang pertama, jabatan yang membuat surat, jabatan si pembuat surat. Dalam hal ini contohnya adalah kepala sekolah. Kemudian nama terang dan tanda tangan. Jadi isinya jabatan si pembuat surat, nama terang, dan tanda tangan. Oke, perlu diingat, surat undangan resmi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, dan menggunakan kata baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, ini keterangan-keterangan yang Pak Guru sampaikan tadi, bisa kalian cermati dari kop surat, itu isinya tentang apa, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan pengirim. Kalian bisa pelajari ini. Oke?
Cukup sekian pembelajaran dari Pak Anwar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.